Sebelum saya siaran, itu seperti biasalah, pelemasan otot wajah dulu, kemudian lion face yang kita buka mulut lebar-lebar, kemudian kita cemberutin, kita monyongin mulutnya dan sebagainya. Itu salah satu cara gitu agar kita tuh benar-benar suara artikulasi yang kita hasilkan tuh benar-benar maksimal. Mas Alfian, kalau misalnya balik lagi kan Mas Alfian ini tidak hanya sebagai news anchor tapi juga sebagai trainer untuk public speaking gitu ya. Nah itu kenapa sih masyarakat atau orang itu butuh untuk belajar public speaking? Sebenarnya gini, setiap orang itu harus punya kemampuan public speaking itu agar message yang dia sampaikan itu benar-benar bisa diterima dengan baik oleh teman atau lawan bicaranya. Karena kalau kita tidak tahu teknik public speaking, otomatis message yang kita sampaikan itu belum tentu diterima dengan baik gitu. Sehingga setiap orang harus punya kemampuan public speaking dengan baik gitu. Nah, selama memberikan edukasi tentang public speaking itu kemana aja dan mungkin punya pengalaman-pengalaman menarik selama itu? Public speaking beberapa kementerian saya pernah diminta buat ngajar ya. Terus kemudian terakhir saya diminta untuk mengajar public speaking untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang memang kelompok ibu-ibu ini concern terhadap pendidikan anak-anak. Gitu. Jadi bagaimana mereka menghadapi anak-anak mereka, bagaimana ketika mereka melakukan presentasi dan sebagainya. Karena mereka diminta juga bikin podcast, dibikin buat video tutorial dan sebagainya. Jadi saya ngajarin mereka gitu. Tipe orang yang paling sulit untuk diajarkan public speaking itu ada nggak sih? Maksudnya apakah memang semua orang tuh bisa atau justru ada tipe-tipenya? Sebenarnya semua orang saya yakin bisa ya, karena semua orang tuh pasti bisa berbicara. Ya. Even itu bicaranya verbal dan non-verbal gitu ya. Jadi di mana kalau orang itu punya ada kemauan buat mau belajar berlatih berbicara dengan baik dan benar, pasti akan ada jalan buat dia. Oke. Tapi yang jadi masalah adalah kepercayaan diri, Mas Alfian. Orang bisa ngomong ketika misalnya ngobrol biasa nih bisa nih, tapi ketika dihadapi dengan audiens yang begitu besar, wah misalnya minimal ada 20 orang lah gitu di depannya dan harus ngomong ke mereka, mulai itu gemeter. Gemeter, hilang semua konsentrasi. Nah, itu gimana caranya itu menumbuhkan kepercayaan diri ketika menjadi seorang public speaker? Sebenarnya masalah grogi, cemas, nervous itu adalah hal yang manusiawi yang dirasakan oleh semua orang. Jujur saya pun awal-awal pasti begitu ya? Pasti gitu. Sampai sekarang pun saya masih. Sampai sekarang pun saya masih. Tapi saya tidak mau memperbesar nervous saya, gugup saya sehingga menutup segala kemampuan yang saya punya. Saya punya rumus 3M sebenarnya. 3M. Ketika kita berlatih public speaking. Bahwa satu, kita harus menguasai materinya dulu. Menguasai materi. Kita harus benar-benar menguasai materi dulu. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai tekniknya dulu. Teknik penyampaiannya. Kemudian kita menggunakan alat apa, siapa yang diajak berbicara, dan sebagainya. Kita harus tahu tekniknya nih. Karena kalau kita ngobrol sama anak-anak, ngobrol dengan orang dewasa, pasti beda dong caranya dong. Gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, kita harus bisa menguasai diri. Nah, itu PR tuh. Menguasai diri itu gimana caranya gitu? Gini, kalau kita sudah menguasai teknik, kita sudah menguasai materi, otomatis insya Allah semua aman. Karena semua sudah kita kuasai. Jadi modal yang akan kita ajak, modal untuk kita sampaikan tuh udah ada. Terus kemudian kalau kita udah tahu tekniknya, tekniknya tahu, oh ini audiensnya adalah anak-anak. Audiens saya adalah ibu-ibu rumah tangga misalnya. Saya tahu. Nah, kenapa menguasai diri ini saya tahu terakhir? Karena biasanya ini yang akhirnya mematikan 2M ini. Iya benar-benar. Ini mematikan 2M ini. Hilang semua konsentrasi. Hilang semuanya. Gitu. Sehingga menguasai diri ini penting. Nah, bagaimana cara kita biar kita bisa menguasai diri bahwa tempatkanlah ketika kita ingin berbicara, tempatkanlah sesuai dengan porsimu itu sebagai apa di situ. Kalau memang di situ diminta sebagai seorang pembicara, ya udah, karena materinya udah ada, tekniknya udah tahu, udah tinggal dijalankan aja gitu. Tinggal nanti bagaimana caranya. Gini, pertama kali mencoba, jangan terlalu membebani diri, harus perfect, harus bagus dan sebagainya. Kita tidak akan pernah menjadi bagus hanya dalam sekali mencoba. Karena kita akan belajar kesalahan dari
kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Karena sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang jatuh di lubang kesalahan yang untuk kesekian kali, yang sama. Gitu. Nah, tapi kan dalam teknik public speaking itu kan kadang-kadang kepercayaan diri itu muncul ketika misalnya suara kita bulat, kemudian juga teknik berbicaranya itu benar begitu, Mas. Itu gimana tuh caranya? Itu tadi kan udah menguasai teknik nih, tekniknya udah kita kuasai nih. Jadi tekniknya bukan cuma dari gesture dan lain-lain, tapi apa aja sebenarnya kalau tekniknya? Jadi kalau teknik itu kan satu, kita harus belajar soal gesture ya, gesture, kemudian mimik, kemudian kita harus kenal audiens kita tuh siapa. Terus kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara memproduksi suara itu sehingga artikulasinya itu jelas. Gitu. Jadi biasanya kalau saya sebelum saya siaran itu seperti biasalah, pelemasan otot wajah dulu, senam rahang gitu ya, minum air anget dan sebagainya gitu ya. Itu yang biasanya saya lakukan gitu. Jadi kemudian humming gitu ya. Kemudian lion face yang kita buka mulut lebar-lebar, kemudian kita cemberutin, kita monyongin mulutnya dan sebagainya. Itu salah satu cara gitu agar kita tuh benar-benar suara artikulasi yang kita hasilkan tuh benar-benar maksimal. Itu Mas Alfian sudah belajar ketika awal pertama kali siaran radio, sudah dapat ilmu itu atau belajar? Itu diajarin sama mentor saya ketika 3 bulan training di radio itu. Jadi bagaimana cara memproduksi suara yang baik dan sebagainya. Bagaimana kita bersuara dengan menggunakan nafas perut bukan dengan nafas dada dan sebagainya. Jadi itu yang saya dapatkan gitu sehingga itu menjadi modal saya tuh. Semakin kesini semakin kesini. Banyak pertanyaan ketika misalnya orang itu suaranya cempreng nih, ngomongnya dia udah putus asa, gue nggak bakalan bisa jadi news anchor karena suara gue begini gitu. Nah itu bener nggak sih seperti itu? Sebenarnya nggak. Dulu ketika masih TVRI, suara seorang news anchor tuh harus benar-benar bulat, harus berat dengan bassnya dan sebagainya gitu ya. Tapi kan sekarang zaman sudah berubah sebenarnya. Dengan suara cempreng sekalipun itu bisa sebenarnya. Asal satu, dia memang tahu gini, bahwa suara cempreng itu bisa dijadikan sebagai sebuah ciri khas tersendiri dari dirinya. Justru menjadi kelebihan dia. Kelebihan, gitu ya? Pembeda antara misalnya Andra dan saya gitu, bedanya ini suaranya gitu. Mungkin suara Andra jauh lebih ngebas ketimbang suara saya. Tapi kalau misalnya suara cempreng itu bisa nggak diubah menjadi suara yang lebih ngebas, yang lebih bulat begitu? Bisa. Bisa ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Oh gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Gitu. Ada yang bisa, tergantung bagaimana kondisi pita suara dan sebagainya. Tapi kalau pada dasarnya untuk suara dengan kalau kita menggunakan nafas perut, itu biasanya suara kita akan ngebas itu kan nambah lah. Ketimbang kalau kita menggunakan nafas dada. Karena pengaturan nafas akan jauh lebih panjang, kemudian nafas itu agak diirit-irit kalau kita menggunakan nafas perut kan, sehingga cempreng itu bisa agak sedikit dikurangi. Tapi saya pikir sih nggak perlu mengkhawatirkan bahwa aduh suara saya cempreng, saya nggak perlu fokus di situ deh gitu. Yang penting fokus bahwa teknik mengeluarkan suara itu benar, kemudian teknik bagaimana menghasilkan suara itu benar dan sebagainya. Satu pertanyaan lagi, ini selama karirnya Mas Alfian ini pernah nggak berada di titik terpuruk ketika kepercayaan diri sedang down begitu? Oke. Aduh, jadi mengungkit masa lalu gitu ya. Oke. Jadi pernah dalam kondisi down itu pernah. Itu saya alami di tahun 2009 atau 2010 saya lupa. Ketika di Trans 7 berarti? Waktu itu saya sudah di Trans 7. Jadi pada waktu itu ada sebuah kebijakan dari perusahaan agar penyiar-penyiar baik itu di Trans TV dan Trans 7 adalah penyiar-penyiar yang muda. Gitu ya, yang muda, yang secara penampilan jauh lebih menarik dan sebagainya. Akhirnya pada waktu itu saya tidak diizinkan buat siaran. Saya diturunkan dari layar. Itulah momen di mana saya merasa itu adalah titik terendah dalam hidup saya selama saya menjalani profesi ini gitu ya. Profesi impian ya. Profesi impian. Tapi pada waktu itu saya juga nggak mau berlama-lama dalam kondisi itu ya, karena saya pikir ngapain saya berlama-lama gitu. Tujuan hidup saya itu memang menjadi jurnalis, bukan menjadi seorang news anchor. News anchor itu hanya sebagai bonus buat saya.
toh saya ketika saya harus ditarik dari layar, saya masih bisa berkarya menghasilkan karya-karya jurnalistik yang bisa saya lakukan gitu. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya oke, kamu nggak boleh terlalu lama berada di titik ini, Al. Kamu harus bangkit. Alhamdulillah saya disupport sama istri saya ya. Saya disupport sama istri saya pada waktu itu. Dia bilang, Pah, kamu nggak bisa kayak gini terus gitu. Kamu nggak bisa berada dalam kesedihan kayak gini terus. Akhirnya kan sampai begitu ya, doanya sampai istri tuh benar-benar support. karena saya jadi nggak fokus ya. Jadi saya jadi nggak fokus gitu dan sebagainya. Terus kemudian emosional gitu. Otomatis kan keluarga yang paling kena ya gitu. Tapi dia bilang begitu, saya bilang, oh ya benar juga ya, ngapain saya memperburuk kondisi ini gitu. Jadi saatnya saya bangkit aja gitu. Toh tujuan saya bukan menjadi seorang news anchor, tujuan saya menjadi orang yang bisa terjun liputan kemana-mana gitu. Yang alhamdulillah gitu. Jadi ketika terendah itu kemudian saya bangkit, saya dapat program, diminta untuk meng-create program di Trans 7. Akhirnya pada waktu itu kita bikin program namanya Ragam Indonesia. Jadi dari liputan-liputan lama yang sudah dikumpulkan di library, kita kemas sedemikian rupa jadi paket baru, dan alhamdulillah itu diterima dengan baik oleh masyarakat atau diterima baik oleh pemirsa Trans 7. Ratingnya bagus. Rating share dan bagus, akhirnya kita boleh liputan keluar kota dan sebagainya. Itulah akhirnya menjadi sebuah hiburan buat saya. Oh, akhirnya bisa liputan ke sana, bisa liputan ke sini. Yang mungkin selama saya menjadi seorang penyiar dulu di Trans 7, saya nggak bisa dapat privilege gitu ya, pergi kemana-mana gitu. Karena kebutuhan, kamu harus studio dan sebagainya. Itu sih. Karena proses hidup itu adalah proses belajar. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Kalau kita mengaku bahwa, kalau kita sadar bahwa kita punya kekurangan, segera perbaiki kekurangan-kekurangan itu dan cari kelebihan-kelebihannya.